Oke, selamat datang di channel Si Anak Tua bersama gue Dito Wangsa di segmen lo harus tahu. Ngopi dulu cuy. And let's go guys. Lo harus tahu, masa nggak tahu? Alright guys, so aduh diskon lagi bang, bahas summer sale bang. Yoi, ini gue bahasin dah ya. Gue bahasin sebisa-bisanya gue, karena ini kayaknya menjadi segmen bahas diskon Steam pertamanya anak tua. Jangan lupa untuk subscribe juga ya. Itu biasanya sekarang gue ada call to action ya. Jadi silakan buruan di subscribe, mudah-mudahan videonya membantu. Jangan lupa di like juga dan follow Instagramnya di @anaktua_. Oke, let's go, langsung kita bahas aja summer sale ya. Buat kalian para pemain PC yang gila sekali dengan diskon, termasuk seperti saya. Dan ini adalah summer sale yang bisa lo lihat di sini. Sebuah event dari Steam yang cukup ditunggu-tunggu karena biasanya diskonnya gede-gede. Mari kita lihat apakah diskonnya beneran gede atau cuman diskon-diskon repetitif yang ujung-ujungnya yang itu lagi yang diskon, harganya itu lagi, dan kalian juga udah punya. Oke, kita baca dulu di atas ini ada yang namanya road trip special. Katanya kalian harus belanja dulu minimal 150.000, nanti kalian dapat potongan 25.000. Jadinya kalian lumayan banget tuh, saving 25.000 ya. Itu lumayan banget, apalagi buat kalian yang raja-raja diskon. Dan gue bakal jelasin di sini gimana cara gue belanja kalau saat diskon di Steam gitu ya. Kira-kira bagaimana, dan nanti juga ada beberapa game referensi yang dari Landy. Ini yang dari gue dulu gitu ya. Oke, langsung kita mulai aja. Ini ada summer sale, ini bannernya gak usah lu klik ya, karena isinya cuma gimmick. Kalau menurut gue tidak terlalu tertarik. Cuman frame gitu-gitu ya, stiker-stiker gue gak terlalu tertarik. So langsung ke bawahnya ada feature deals, dan game apapun yang nanti dipresentasikan oleh si Steam di sini adalah rata-rata game yang memang sudah berpartisipasi dalam event si summer sale ini. Jadi di pinggirnya ada kotak warna hijau, dimana ini akan menunjukkan sebesar apa diskonnya, dari berapa dicoret jadi berapa gitu ya. Seperti itu konsepnya. Dan gue sangat menyarankan buat kalian yang mau mencari game di Steam saat summer sale ini, baiknya kalian udah punya wishlist. Jadi kalian berpegang pada wishlist kalian, tinggal kalian cek apakah game-game yang udah masuk wishlist kalian itu diskonnya masuk sama kantong atau budget kalian. Kalau oke, hajar dulu itu, baru ada sisa yang lain gitu. Jangan lari kemana-mana. So ini ada feature deals, adalah yang memang mungkin dianggap harus dimajukan oleh Steam ya. Gue nggak tahu. Cuman di sini gue nggak ada yang terlalu tertarik sih. Walaupun Borderlands 3 cukup murah juga segini, Terraria juga murah 40 ribuan doang. Lalu ke bawah ini ada banyak sekali game yang memang di-expose sama Steam karena mungkin gamenya bagus, bisa jadi juga karena game yang favorite juga. Cuman kalian bisa lihat di sini, kalau kalian arahin kursor kalian ke sini, kalian bisa langsung dapetin di sebelahnya ada yang namanya overall user review. Itu yang mereka keluarin. Jadi ada yang very positive, artinya sangat positif gitu ya. Sangat positif. Lalu ada lagi ini very positif, ada juga yang mostly positif. Jadi kalau kita urutin, very positif ini lebih bagus secara reviewnya. Kalau mostly positif artinya kan, kalau mostly itu rata-rata bilang positif. Kalau very positif berarti ya memang sangat positif gitu. Dan rata-rata di sini mungkin jelek-jeleknya juga yang mix aja ya. Yang mix nanti gue akan jelasin juga maksudnya apa. Di sini ada Plague Tale ya, cukup menarik menurut gue. Plague Tale, Planet Coaster juga menarik. Diskonnya lumayan gede juga, 75%, 66%. Lalu Metal Gear ini udah sering juga ya didiskonin, harganya cuma jadi 70 ribuan. Dragon Quest Builder yang gue cukup kaget diskonnya ternyata gak gede-gede amat. Padahal kalau lumayan gede, ini salah satu yang sangat gue saranin. Tapi kalau menurut kalian segini udah murah sih, ini game oke sih menurut gue. Silakan aja disikat. Lalu kita pindah lagi ke bawah, ada yang namanya feature franchise ya. Feature franchise ini sebenarnya ditujukan buat kalian yang emang udah tahu pengen ngincer game dari franchise yang mana yang kalian pengen lengkapin, atau kalian yang pengen belinya secara bundling. Ini akan gue tunjukin kayak The Witcher ini. The Witcher ini akan ngejual si expansion pass-nya, ngejual si gamenya itu sendiri dengan harga-harga yang sangat murah menurut gue. Dan kalian bisa scroll ke sini, kalian klik nih Assassin's Creed franchise juga yang menurut gue good deals-nya jatuh kepada Origins yang cuma 130 ribuan. Adisinya gue harap bisa turun lagi next time ya. Total War juga ada, Max Payne, bahkan Max Payne yang pertama pun bisa kalian dapat dengan harga 30 ribu. Dan salah satu yang bagus, Life is Strange franchise juga ada. Jadi kalian yang udah tahu pengen beli franchise dari mana, silakan kalian masuk ke feature franchise ini. Ini lumayan banyak yang ditawarin. Lalu kita turun lagi ke bawah, itu balik lagi ada game-game yang mulai reviewnya gak sebagus yang di atas. Ini ada yang mix nih, kayak Street Fighter 5, terus ada Just Cause yang udah jelas pasti mix lah ya. Just Cause, oh my god man. Lalu ada Jump Force yang gue kira bakal bagus, ternyata reviewnya mix juga. Tapi mereka semua dapetin harga yang cukup fair ya di sini.
lumayan lah ya harga-harganya. Tuh bisa kalian lihat ya. Kalau di sini gue sangat menyarankan Shadow of War ya. Shadow of War gue sangat saranin banget. 116.000 doang kalian bisa dapetin map yang gede, gameplay yang asik, play hour yang panjang. Gokil. Shadow of War nih, Middle Earth, Shadow of War. Sikat. Moving Out juga termasuk game baru yang harganya udah murah, tapi dapat diskon lumayan gede 25% buat game baru. Cuman 89.000 di bawah cepet lah ya, oke. Lalu ada Shadow Tactics yang kemarin juga sempat dibahas di story-nya si Acit ya, Pokopau, dan gue sangat setuju bahwa ini adalah game yang menarik, unik dan asik. Kalian yang suka stealth, suka RTS, suka game dengan playstyle yang unik, ini salah satu yang oke banget sih. 40.000 lu bakal dapetin ini dengan banyak skenario kalau nggak salah. Ini good deals banget gitu. Lalu ada Zoo Tycoon di sini tapi reviewnya mix ya. Begitulah, jadi ada top seller ya, kalian tinggal lihat aja lah kira-kira mana yang oke. Tapi kalian nggak ngelihat semuanya bakal ada diskonnya, karena kayak Sea of Thieves ini kan gamenya baru nih, jadi dia nggak ikutan event diskon. Terus juga Cyberpunk baru kemarin di up juga dengan eventnya Night City Wire yang nanti kartu gue tunjukin di atas sudah gue bahas juga, dan nggak mungkin dia dapat diskon juga lah ya. Oke, kalian tinggal scroll ke bawah terus untuk dapetin banyak banget cara browsing gamenya. Salah satunya adalah dengan mencari kira-kira genre apa yang pengen kalian mainin. Ini juga akan mempermudah cara kalian nyari ya, karena lebih baik kalian berangkat dengan udah tahu nih genre apa yang lu pengenin gitu. At least kalau emang nggak punya wishlist ya, sehingga lari aja ke browse mode ini. Lalu ke bawah lagi ada yang berdasarkan si genre-nya nih, ada Japanese role playing games, ada digital tabletop dan lain-lain gitu. Ini ada yang baru-baru rilis juga, ada Bikini Bottom yang kemarin ramai juga nih reviewnya, tapi dia nggak ikutan diskon karena masih baru banget dan harganya juga murah sih, 250 ribuan. Di sini sih gue nyaranin Dead Space ya, Dead Space sama Outer Wilds, ini dua game yang keren banget. Terus kalau kalian lihat game dari Quantic Dreams juga ini si diskonnya nggak gede-gede amat, cuman 10%an doang, karena memang termasuk game yang baru masuk Steam ya bisa dibilang. Terus ada Persona juga yang baru masuk, jadi nggak mungkin juga diskon. Oke, gue langsung lanjut aja ke kolom yang ini nih guys, nih itu adalah kolom diskon dan harga yang memang sangat-sangat to the point. Jadi kalau gue mulai mau belanja dan gue nggak mau kalap gitu ya, gue maunya belanjanya santai gitu ya, buat dapetin yang good deal doang, gue bakal masuk ke sini. Di sini tuh kalian bisa lihat ada yang under 90.000, ada yang under 45.000. Saran dari gue ya, kalian masuk ke yang under 45.000, karena at least lu tahu dulu, lu bantai dulu apapun yang ada di 45.000 ke bawah. Kalau di situ lu nggak dapat, baru lu naik yang ke under 90.000. Menurut gue begitu, oke? Dan gue udah menyisihkan yang under 45.000 buat gue bantai gitu kalau gue belanja sekarang. Nih kalian akan masuk ke sini nantinya, dan kalian bisa ngelis aja kalau kalian malas. Nih ada beberapa game yang menurut gue akan cocok buat gue ganyang gitu ya di summer sale kali ini. Yang pertama itu ada Resident Evil 7. Nih, ini Resident Evil 7 ini menurut gue cukup murah, cuma 79.000 doang gitu ya. Diskonnya 67%, lumayan bagus, dan ini game yang lumayan oke menurut gue buat kalian yang belum main atau kalian yang belum nyelesain game ini atau jadi hype lagi gara-gara Resident Evil 8 yang mau rilis. Nah, ini waktu yang tepat buat kalian mengadopsi game ini sekarang. Lalu yang kedua gue punya Portal. Jadi Portal yang pertama maupun yang kedua di sini harganya murah banget, yaitu cuman 13 ribuan doang. Jadi buat orang-orang lama ya, ini Portal game jadul banget 2011 tuh lo bisa lihat. Tapi menurut gue ini game yang konsepnya asik banget. Intinya dia adalah game puzzle ya. Buat kalian yang belum tahu, dengan ada unsur komedinya juga, dan pokoknya ini game yang menurut gue buat kalian yang suka game-game dengan mode puzzle, harusnya kalian akan suka dengan Portal. Dan 1-2 harganya cuma 13 ribuan doang. Nah, ini akan masuk list gue kalau gue belum punya Portal. Lalu selanjutnya ada Batman Arkham Knight. Sebenarnya nggak Arkham Knight doang, tapi hampir semua di franchise-nya Batman tuh harganya cuma 33 ribuan doang. Tapi mungkin salah satu yang paling baru adalah Arkham Knight. Tapi kalau buat kalian yang belum punya seri lainnya juga harganya murah-murah nih. Lalu selanjutnya gue punya Firewatch. Ini adalah salah satu game narrative driven yang menurut gue oke banget, dan udah murah sebetulnya, harganya 100 ribuan doang, dan sekarang cuma jadi 27 ribu. Anjir, kapan lagi? Kalau menurut gue ini waktunya kalian untuk ngambil game-game kayak gini. Harganya 20 ribuan doang, 27 ribu. Lalu selanjutnya gue punya Lenoa. Jadi Lenoa ini adalah salah satu game yang pernah beberapa kali gue sebutin menjadi salah satu game yang paling oke, open world yang paling oke. Kalau nggak salah gue sempat masukin juga, dan ini waktunya kalian dapetin game ini seharga 40 ribu rupiah, saudara-saudara. Game Rockstar yang keren banget, gokil banget menurut gue. Salah satu game yang mungkin lama lah bisa lihat game kayak gini lagi, dan sekarang diobral dengan harga yang cukup gokil, 40 ribu. Kapan lagi sih menurut gue. Lalu selanjutnya ini gue punya Bayonetta. Kenapa Bayonetta? Karena nggak tahu ya, gue cukup kangen. Jadi gue ini
cukup random ya pas gue ngeliat Bayonetta terus harganya cuma 35.000. Ini sih menurut gue waktunya untuk kalian ngadopsi Bayonetta. Ini apalagi Bayonetta yang pertama, ya rata-rata Platinum Games sih gamenya oke-oke. Jadi kalau kalian suka Devil May Cry dan belum pernah kenalan sama Bayonetta, ya ini waktunya kenalan sama Bayonetta. Lalu ada Sleeping Dogs yang udah berkali-kali juga gue bilang bahwa ini adalah salah satu game yang keren banget, cuco M, dan harganya 29.000. Gila gak lu? Ya kan, kapan lagi men, 29.000 rupiah lu dapet Sleeping Dog gitu. Dan kalau dihitung-hitung dari yang tadi dikalkulasikan ya, udah pasti dapat kalian tuh diskon 25.000 yang tadi di awal gue bilang. Lalu kita bisa lanjut lagi ke Vanquish. Jadi ini adalah masukan dari teman-teman di Discord. So thank you buat teman-teman di Discord yang udah bantuin gue juga buat mengkurasi kira-kira game-game apa aja yang seru buat dibahas di summer sale ini. Dan salah satunya adalah Vanquish. Jadi buat kalian yang nggak tahu, ini adalah game dari Platinum Games yang di-develop sama Platinum Games, tapi di dalamnya ada Shinji Mikami. Shinji Mikami itu yang bikin Resident Evil juga, Evil Within dan sebagainya. Yang bikin Ghostwire Tokyo juga nanti game barunya ya. Dan Vanquish ini underrated banget dan keren banget, harganya cuma 35.000 rupiah saudara-saudara. Jadi menurut gue sih asik lah ini ya. Tuh lihat. Waduh, gimana ya? Gameplay stylenya tuh asik banget, action shooter. Gokil menurut gue. Terus ada kayak semacam slow motionnya gitu. Tuh, keren sih kalau menurut gue. Lalu selanjutnya ada Assassin's Creed Director's Cut Edition. Jadi ini Assassin's Creed yang pertama. Gue berkali-kali bilang bahas kalau gue main Assassin's Creed, gue tuh suka banget sama sosok yang namanya Altair. Dan tiba-tiba ini dapat diskon jadi 39.000 rupiah saja gitu. Kalau menurut gue sih buat kalian yang belum punya atau belum pernah main, inilah waktunya gitu. Karena menurut gue inilah awal dari seri Assassin's Creed itu sebenarnya memang dimulai dari sini gitu. Dimana kalian bisa ngelihat di sini Prince of Persia-nya itu masih ada gitu. Lalu selanjutnya ini ada Deus Ex Human Revolution. Jadi sebenarnya gue abis ngelihat postingannya Mas Plat yang ngebahas kalau menurut Mas Plat itu kalian yang pengen main Cyberpunk 2077, salah satunya kalian bisa lagi mainin Deus Ex seri manapun sebetulnya ya, yang akan menunjukkan bagaimana sebuah game itu ditunjukkan dari first person dengan vibe yang hampir mirip dengan vibe-nya si Cyberpunk. Dan ini bisa kalian dapetin dengan harga 20.000 saja. Jadi menurut gue ini waktu yang paling tepat buat kalian yang pengen kenalan gitu ya, kira-kira gimana sih kalau Cyberpunk itu dimainin. Ya salah satunya gambarannya ada di Deus Ex dan gue cukup setuju dengan tulisannya Mas Plat ya. Lalu selanjutnya ada Fear 2 Project Origins. Jadi gue pas ngeliat Fear gue langsung anjir, kayaknya seru nih kalau gue bantai semua yang ada di serinya Fear 1, 2, 3 gitu. Tapi ternyata yang pertamanya entah kenapa not available. Gue masih belum ngerti. Buat teman-teman yang ngerti kenapa Fear yang pertamanya not available, boleh tulis di kolom komentar ya, bantuin gue ya. Cuman yang pasti Fear ini adalah salah satu game shooter yang menurut gue kalian gak bisa ngelupain sosok Alma deh. Kalau menurut gue ini game shooter sebetulnya, tapi dengan tambahan suntikan-suntikan horornya. Jadi keren banget sih kalau menurut gue. Walaupun gue penakut ini ya, biasanya kan orang penakut malahan suka horor gitu. Kalau gue sih termasuk yang suka, dan ini harganya murah banget, cuma 28.000 doang. Oke, lanjut lagi ada The Witcher 2 Assassins of Kings Enhanced Edition. Jadi buat kalian yang mau main The Witcher 3, pengen tahu dulu ceritanya, ya udah main dulu dari yang kedua ini. Dan yang kedua ini menurut gue jauh lebih playable daripada yang pertama. Dan ingat buat kalian yang masih di bawah umur, walaupun ini game jadul, tetap ada adegan-adegan nya sedikit-sedikit. Dan harganya 20.000 doang. Mantap, menurut gue sih murmur banget. Dan kalau kalian mau ngambil trilogi bundle-nya itu cuma 127.000. Goks parah. Oke, so ini yang terakhir dari gue. Jadi itulah game-game yang menurut gue oke. Dan selanjutnya game listnya Landy nih. Landy gak sebanyak gue sih, dia tidak terlalu serakah seperti gue. Alright, game Landy ini dimulai dengan Hotline Miami. Waduh, Landy banget sih ini, Landy banget. Karena Hotline Miami juga kemarin sempat naik gara-gara nongol di Last of Us Part 2 ya. Kayaknya kalian juga bisa lihat ada si cewek yang main PS Vita kalau nggak salah, dan tiba-tiba dia mainin Hotline Miami. Kalau kalian dengerin si soundtracknya dan kalau kalian lihat si screenshotnya gitu ya. Dan ternyata Hotline Miami ini harganya itu cuma 22.000 rupiah saja, saudara-saudara. Murah banget sih menurut gue. Dan game apa sih bang sebenarnya Hotline Miami? Hotline Miami itu game tembak-tembakan, pukul-pukulan, gebuk-gebukan, brutal-brutalan, tapi dengan grafik yang grafiknya pixel kayak gini tuh. Tapi emang asik banget sih. Kalian wajib jajal sih emang kalau belum pernah main Hotline Miami sama sekali. 20.000 saja lu bakal dapetin sebuah game yang fun banget.
Lalu selanjutnya ada Katana Zero. Nah ini juga game-gamenya landy banget sih. Katana Zero dengan review yang overwhelmingly positif. Ini adalah yang paling bagus dari sebuah user review, yaitu adalah overwhelmingly positif. Ini yang paling tinggi sih menurut gue, paling bagus banget. Dan ini bisa lu lihat lagi-lagi Landy emang demen yang gini-gini ya, dengan si grafik yang pixel art gitu ya bisa dibilang tuh ya tuh. Tapi ini story-nya juga oke sih Katana Zero. Menurut gue ini gokil banget dengan harga 64.000. Walaupun harganya memang murah sih ya, di bawah 100.000, tapi ditambah diskon lagi cuma 64.000 sih ya, gaspol gitu ya. Selanjutnya ada Observer. Ini Observer juga sebuah game yang nggak tahu ya, kalau gue sih belum tertarik buat main ini, tapi mungkin Landy akan tertarik karena ini game yang katanya sih cyberpunk horror game katanya ya. Dan kalian ini bekerja dengan cara yang cukup unik atau bermain dengan cara yang cukup unik juga, bisa kalian lihat di sini. Ya kalian jadi observer lah intinya gitu. Harganya 49.999. Ini harga yang cukup murah ya, nggak nyampe 50.000 ya. Kurang 1 perak. Oke, selanjutnya ada Gris. Nah kalau Gris ini gue ngerti nih nerangin Gris dan kenapa dia overwhelmingly positif. Karena emang menurut gue Gris ini game yang sangat beautiful sekali, indah sekali. Buat kalian yang suka game-game seperti Journey, seperti Florence, game-game indie lah ya. Ini game-game, salah satu game indie yang gokil banget. Kalau nggak salah dapat award juga. Dan harganya cuma 41.000. Ini waktunya kalian buat mengadopsi Gris kalau menurut gue. Dan sayang banget kalau kalian yang emang suka banget dengan game indie tapi belum pernah nyobain Gris. Ini waktunya kalian nyobain Gris. Lalu yang terakhir dari Landy adalah Blasphemous. Dan udah gak perlu ditanya lagi kenapa ini masuk ke listnya Landy ya. Karena ini adalah game side scrolling yang mirip kayak Dark Souls lah bisa dibilang ya. Git good lah ya, hack and slash tapi ya git good gitu. Jadi intinya ini ya Dark Souls-nya Landy versi side scrolling gitu. Blasphemous gitu. Harganya cuma 65.999 nih. Bahkan di listnya Landy kalau kalian ada yang cocok, harganya semua hampir rata-rata di bawah cepet semua nih. Gok sih. So mungkin itu aja kali ya dari list gue dan Landy dan beberapa tips kali ya. Ya mungkin sebagian besar dari kalian juga udah tahu lah tips belanja diskon sebenarnya kayak apa. Gue cuma mau ngingetin aja ke kalian bahwa video yang gue bikin aja sebuah referensi doang, dan mengingatkan lagi ke kalian jangan terlalu kalap, jangan terlalu brutal juga beli-belinya, karena banyak banget teman-teman gue di Discord juga yang bilang punya game ini, punya game itu tapi belum pernah dimainin karena cuma beli itu pas diskon doang. Jadi pastiin ya efisiensi lah uang kalian, harus bukan jadinya pelit ya, tapi at least duit kalian tuh di-spend untuk sesuatu yang memang berguna gitu ya, yang memang dipakai, nggak mubazir gitu. Alright, gitu aja. Silakan bikin wishlistnya dulu nih, karena summer sale berjalan cukup lama juga, cukup panjang juga. Jadi silakan kalian bikin dulu wishlistnya. Nanti kalau sekiranya udah bisa kalian kurasi lagi, lihat dulu reviewnya, lihat dulu gameplay mekaniknya, benar-benar kalian suka baru kalian beli gitu. Oke, gitu aja dari gue di Tuang Saudan dulu. Terima kasih sudah mendengarkan gue ngebacot selama kurang lebih 20 menit atau 20 menitan lah ya kali ini. Dan jangan lupa untuk subscribe channel saya Anak Tua kalau kalian suka dengan video-video yang gue bikin. Jangan lupa juga buat like, comment, dan yang paling penting adalah share, karena berbagi itu indah teman-teman. Jangan lupa juga buat follow Instagramnya Anak Tua di @anaktua_, dan merchandise-nya di @plworiginal. Oke, gitu aja dari gue, Play Original, Bang Amen Original, dan jangan lupa bersyukur. Bye-bye.